Percaya kita dalam hadis huduru majalisil ilmi yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil ilmi. Hadir satu kali pun dalam majlis ilmu akan menghapuskan segala dosa yang dilaksanakan 70 kali. Kegiatan yang paling dicintai oleh Rasul, karena Rasul diutus ke dunia ini untuk menyebarluaskan ilmu. Li'anna ilma wal ibadah jawharani, akan menggugurkan segala dosa, mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah. Lalu sahabat nanya, memang ada usul ya Raudhah min jannah di bumi? Sahabat nih, kata Nabi, ada, yakni majalis ilmu, majlis ilmu, majalis zikr, majlis zikr dan majlis ilmu, maka itulah Raudhah min jannah. Makanya nih, ibu nanti kalau tahu pahala yang duduk di majlis ilmu, itu kalau orang dikasih tahu sama Allah, pada berkutu bisa penuh di masjid. Sekarang aja belum dikasih tahu. Nanti kalau ibu udah meninggal dunia, diperingatkan balasan pahala ibu duduk di majlis ilmu. Masya Allah. Sampai-sampai ibu pengen tuh kita hidupin lagi dari roh sesaat aja deh. Saya pengen penuhin majlis ilmu. Tidak ada, kata Nabi, amal setelah amal wajib yang wajib berikutnya diikuti adalah majlis ilmu. Jadi setelah amalan wajib kita sholat, puasa Ramadan, haji, maka tidak ada yang paling wajib setelah itu kecuali majlis ilmu. Makanya kalau ada orang rajin sholatnya, rajin puasa Ramadannya, ya kan, rajin pergi umroh bolak-balik ke Madinah misalnya, tapi apa majlis ilmu nggak rajin, dipertanyakan itu Rasul, dipertanyakan. Ya, berarti belum ada keberhasilan ibadah wajib yang dilakukan setelah itu sebelumnya. Maka untuk bisa mewujudkan wajibnya sholatmu, untuk bisa menentukan pahala di sisi Allah akan sholatmu, puasamu, pergi umroh dan hajimu, maka dilihat dari majlis ilmu. Jadi ini yang menentukan keberhasilan ibadah kita di majlis ilmu. Ya, Anda perlu semangat, ya Bu, perlu semangat duduk di majlis ilmu. Jangan duduk, jangan bosan. Bahkan salah satu sifat istiqomah untuk ilmu, entah itu laki, entah itu perempuan, kalau dia istiqomah itu bisa diangkat jadi wali. Bayangkan, wali Allah, kekasih Allah, wali min awliyaillah. Salah satunya itu. Jadi yang menjadi wali itu bukan hanya laki, perempuan pun bisa jadi kekasih. Salah satu caranya apa? Itu istiqomah duduk di majlis ilmu. Saking istiqomahnya dia, rajin duduk di majlis ilmu dimanapun itu, terutama di kampungnya sendiri, dia nggak pernah absen, dia nggak pernah jeda kalau ada majlis ilmu. Dia letih lelah tetap dia datang sampai di majlis ilmu, dia sendirian, lalu patah yang melek, masih tetap diangkat wali. Coba, iya, kata Imam Ghazali, Insyaallah. Makanya saya kalau ngaji itu di jamaah, kalau ada yang tidur saya diamin aja. Saya takut wali. Ini mau nekor wali. Ya Bu, ada yang tidur kan? Wali Allah. Iya. Jadi tetap dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nanti duduk di masjid. Baik Ibu, ilmu buat ibu. Saya mau tanya dulu nih, Ibu pengen nggak diangkat derajatnya? Pengen masuk surga? Kalau Ibu pengen masuk surga, derajat Ibu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ambil satu ilmu maqal ucapan seorang ulama besar Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, menukil dari berbagai sumber yang disahih. Maka Imam Junaid Al-Baghdadi ini seorang ulama Baghdad yang diakui ilmunya menelurkan banyak ulama-ulama. Ibu saya tanya dulu, Ibu kenal Imam Junaid? Junaid kan?
Junaid kenal Junaid. Kenal juga. Junaid juga oke. Imam Junaid, jadi Imam Junaid al-Baghdadi ulama besar. Ada menukil berbagai sumber hadis sahih. Maka nggak banyak yang kita punyai, cukup 4 sifat aja. Ada 4 sifat kata Imam Junaid yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah dan bisa masukin kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ibu sebelum saya sampaikan ilmu ini, sifat itu udah lekat semua sama Ibu. Mudah-mudahan. Tapi kalau saya lihat tampang-tampang ini sifatnya ada semua. Kalau saya lihat tampang-tampang itu tampang-tampang di surga semua. Ya saya lihat, kenapa? Karena jenisnya tampang di surga itu bersinar. Jenis itu saya lihat sudah semua. Ternyata ada lampu. Ya, oke, Ibu lihat sifatnya. Begini kata Imam Junaid. Ya, arba'un turfa'ul abda ila a'la darajat indah. Ada 4 sifat yang bisa mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah, bahkan bisa memuluskan ia masuk ke dalam surga Allah. Wa in qalla ilmuhu wa amaluhu, sekalipun sedikit ilmunya dan sedikit amal. Kalau dia punya 4 sifat ini, dikit ilmu, dikit amalnya, tetap derajat yang bakal ditinggikan sama Allah dan juga bakal dimasukin ke surga. Masalah. Kalau kita mikir ilmu banyak, lama ya. Betul? Kayaknya sulit kita kalau punya ilmu banyak, mah dikit ilmu kita. Meskipun dia baru bisa baca Quran alif-alifan, tapi kalau punya sifat ini tetap diangkat derajatnya Allah. Ya. Amalnya dikit, coba 5 waktu dia kerjain, sunah-sunah kadang dia gak kerjain, kerasa disiplin saling gitu. Tapi punya 4 sifat ini tetap mengangkat derajat dia di sisi Allah dan bisa masuk ke dia tersebut. Apa itu? Yang pertama disebutkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Catat al-hilm. Al-hilm. Apa itu al-hilm? Hilm. Lembut hatinya. Lembut hatinya. Ini diartikan penyabar, mudah memaafkan kesalahan orang. Lembut hati sabar. Jika Biblia sabar. Ya belum? Lembut hati. Udah punya belum? Udah punya belum? Insya Allah punya. Penyabar, dari penyabar lembut hati. Ini ibu yang begini sabar. Lakinya gak pulang-pulang. Ini ibu yang tidak sifat hilang. Kalau laki itu pulang-pulang sih. Pulang duluan. Iya, kalau yang masih punya laki ini, lakinya gak pulang-pulang misalnya. Dia tetap ngaji, dia tetap baca Quran. Sabar, lakinya gak kerja-kerja. Lakinya kerjaannya tidur. Ini sifat ini ada berada.